Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat. Sehat. Bapak lihat dari wajah-wajah kalian ini kelihatan sekian dan semangat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Padahal kita ketahui tadi pagi hujan. Tahu sendiri kalau jalan di tempat kita ini kalau hujan jalannya susah, becek, berlumpur, licin. Tapi kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Coba beri jempol dua buat kalian. Tenang. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dilihat kanan dan kirinya. Kalau ada sampah, silakan diambil dan dibuang pada tempatnya. Tidak ada? Tidak samanya masih bersih kelasnya. Berarti tadi pagi kalian sudah pikir dengan bersih. Berarti kalian sudah hebat, sudah bisa menjaga kebersihan kelasnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kalau kita berdoa dulu. Untuk apa? Ya agar pembelajaran kita bisa bermanfaat, bisa lancar, dan ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin. Amin. Langsung di doanya. Mari teman-teman kita berdoa supaya masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan Bapak cek dulu kehadirannya kelas 81. Adil Restu. Muhammad Ridho. Satrio Nugroho Haji. Tut Mudin. David. Rasti. Sabrina. Tidak mengirim surat ya, jadi tidak ada keterangan ya ini ya. Salwa. Laura. Risma. Riko Fernadi. Dafa. Miftahul Al-Mujaki. Alfa Nanta. Rangga. Tia. Amanda. Bintang. Sisi. Kairunisa Julistin. Rizka Nurmania. Nada Evangelista. Lea Andromeda. Maya. Almia. Bunga. Yuwita. Ibna Yasin Nani. Berarti yang tidak masuk cuma Sabrina. Oke. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan mengingat atau mengulas materi yang sudah berlalu pada minggu lalu. Siapa yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ya, silakan Bu. Tentang ide pokok. Ya, tentang ide pokok. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ide pokok. Kalau yang masih ingat, ide pokok itu ada berapa? 3. Silakan Pasti. Ide pokok dibagi menjadi 3, yaitu induktif, deduktif, dan campuran. Ya betul sekali, minggu lalu kita belajar tentang ide pokok. Dan ide pokok itu terbagi menjadi 3. Ada deduktif, induktif, dan campuran ya. Dan kalau deduktif itu kalian sudah tahu ya, kalau ide pokoknya kalau dibuat kalimat ada di awal, kalau induktif ada di akhir, dan kalau campuran ada di awal dan ada di akhir ya. Dan kita pembelajaran pada hari ini adalah kita belajar tentang tes iklan, slogan, dan poster. Seperti yang sudah Bapak informasikan minggu lalu, ya kan? Kalian sudah dibaca-baca di buku paketnya, sudah dilihat? Sudah. Nah, sebenarnya tujuannya apa
apa sih tujuan dari kita belajar tentang tes iklan, slogan, dan poster? Yang pertama itu yang pasti untuk mengetahui pertama pasti untuk mengetahui pengertian dari apa itu iklan, apa itu slogan, dan apa itu poster. Kalian sudah pernah dengar belum tentang iklan itu? Belum? Oke, makanya kita pelajari. Lalu yang kedua, contoh iklan, slogan, poster. Sudah dipahami ya tentang tujuan kita pembelajaran pada pagi hari ini ya? Bisa? Lalu pernahkah kalian mendengar apa ya? Iklan di televisi? Contohnya yang pernah kalian dengar itu apa? Sampo, ada lagi? Sabun, apa lagi? Body lotion. Body lotion. Apa lagi? Ada lagi? Itu iklan. Kalau slogan, pernah kalian dengar nggak? Apa itu slogan? Di mana kalian bisa melihatnya? Di SCTV. Slogan. Ya, di SCTV dan di apa ya? Di semua media ada. Ataupun di kita kehidupan sehari-hari juga ada. Nah, selain itu, iklan, slogan, dan poster itu banyak sekali kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Karena pada dasarnya mereka berdua adalah sebuah aktivitas yang selalu digunakan untuk mempromosikan sebuah produk, mempromosikan sebuah jasa, ya seperti itu. Jadi biar kalian lebih memahaminya, nanti kita akan bahas. Kita lihat dari tayangan nanti akan Bapak berikan. Ya, paham ya? Baiklah, bisa dilihat. Nanti akan Bapak tampilkan materi tentang slogan, poster, dan iklan. Nah, Bapak balik mana? Iklan, slogan, dan poster. Silakan dipahami, dilihat, kelihatan? Oke. Nah, kita belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia tentang tes iklan, slogan, dan poster. Lalu apa itu iklan, slogan, dan poster? Bisa kalian lihat, kalian pahami. Bila perlu dicatat. Kalau yang nanti pada sesi tanya jawab boleh ditanyakan ya. Nah, ini adalah pengertian iklan, slogan, dan poster. Kalian juga bisa dibuka di buku paketnya di bab 2. Bisa dibaca? Kelihatan ya? Jadi apa itu iklan? Coba kita baca bersama-sama. Apa itu iklan? Iklan adalah salah satu jenis tes yang dapat diinformasikan dan berisi gunakan yang dikatakan. Ya, itu adalah iklan. Ya di sini ya. Lalu yang kedua itu ada slogan. Apa itu slogan? Slogan adalah
mengajak mempromosikan sesuatu agar orang lain itu bisa membeli atau membeli produk yang kita tawarkan, baik itu berupa jasa ataupun produk makanan, produk minuman, obat-obatan yang kalian konsumsi, yang kalian beli itu kan kalian tahu produk itu kan berdasarkan dari iklan itu kan? Ya kan ya? Contoh sederhananya yang kalian tahu tentang iklan itu apa? Iklan apa? Coba katakan. Ya, apa? Ya, Floridina itu termasuk iklan apa? Iklan apa? Floridina berarti tentang minuman ya? Minuman. Lalu apa lagi? Selain itu kan produk minuman, apa lagi? Iklan apa lagi yang sering kalian lihat? Kalian dengar? Ya, apa tuh? Aqua itu produk minuman. Selain produk minuman ada juga produk makanan. Contohnya apa? Iya, apa? Mie instan. Yang lain juga. Ayo, bahkan kalian sudah sering mengkonsumsi iklan-iklan itu. Apalagi produk makanan yang kalian tahu? Biskuit itu makanan bukan? Ya. Makanan saja udah, berarti makanan, ya kan? Apalagi coba? Makanan, Pak. Nah, kalpa atau roti itu makanan juga kan? Seperti itu ya. Nah, kalian kan bawa HP ini semuanya ya kan? Nah, boleh dicek di internet itu produk-produk iklan dari makanan dan minuman itu apa? Ya? Paham ya tentang iklan ya? Selanjutnya kita lanjut ke yang slogan. Apa itu slogan? Coba angkat tangan. Tadi kan sudah baca bareng-bareng. Sekarang coba angkat tangan untuk membaca. Satu orang. Ya, silakan. Apa? Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau menghubungkan sesuatu. Ya, intinya slogan itu adalah sama seperti yang pekerjaan di sini, sama seperti yang disampaikan oleh Alfa. Kalau slogan itu intinya sebuah kata-kata pendek yang menarik dan mencolok. Jadi dia itu mudah untuk diingat. Mudah untuk diingat. Terus sekali. Contohnya, slogan apa yang pernah kalian dengar contoh slogan itu? Ya, SCTV apa kata-katanya? Satu untuk semua. SCTV satu untuk semua. Ya, betul. Itu salah satu contoh. Belum? Ada lagi contohnya lain? Ya, Lia? Kuasailah dunia dengan menuntut ilmu. Ya, kuasailah dunia dengan menuntut ilmu. Ada lagi yang paling sering kita dengar. Apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Itu slogan bukan? Ya, itu slogan. Paham ya sampai di sini ya? Lanjut ke yang poster. Poster apa? Coba angkat tangan. Ya, silakan. Poster adalah sumber besar yang dipajang di tempat umum untuk mempromosikan sesuatu atau dipajang di dinding sebagai hiasan. Biasanya, poster menggunakan elemen tekstual dan grafis. Ya, intinya poster itu adalah sebuah ajang untuk mempromosikan. Tapi poster itu berkaitan dengan ada gambar dan juga teks atau kata-kata. Itu yang paling mencolok ya. Contohnya untuk poster-poster, kalau kita misalnya ada mau kegiatan lomba, pasti kita kan menyebarkan poster informasi itu biar orang-orang tahu, biar mereka mengikuti perlombaan itu ya. Paham ya sampai di sini ya? Terus selanjutnya, nah perbedaannya, lihat perbedaan slogan, iklan dan poster bisa dilihat, bisa dipahami, bisa dimengerti. Kalian ngerti coba tanya, angkat tangan. Nah, ketiga, untuk slogan itu berisi motivasi, ya. Lalu ada tiap slogan memiliki motivasi yang unik. Lalu ada tes slogan hanya berisi kalimat pendek. Slogan itu intinya kata-kata saja, nggak harus ada gambarnya, tidak harus. Makanya kayak iklan TV itu, kalau TV itu slogannya kan kalau RCTI oke. Tadi kalau SCTV satu untuk semua. Lalu apa lagi? Indosiar apa? Indosiar, kalau kata Indosiar apa? Memang itu Anda bukan? Generasi di bawah. Bagaimana?
Nah, begitu kan? Jadi kata-katanya itu mudah untuk diingat, ya. Untuk diingat. Itu slogan. Kalau iklan, bedanya ada penawaran barang dan jasa. Intinya kalian itu setelah melihat iklan itu, kalian itu dibujuk untuk membeli produk itu, dibujuk untuk mengikuti produk-produk iklan itu, seperti itu. Lalu terakhir poster. Bapak bilang tadi poster itu ada apa? Gambar dan teks. Ya, gambar dan teks. Paham ya? Nah, pembahasannya teks itu harus pendek atau singkat. Kenapa? Ya agar mudah diingat. Mudah diingat. Lalu ada kalimatnya jelas. Ya jelas, jadi kan singkat tadi. Lalu harus menarik. Kenapa harus menarik? Ada yang tahu kenapa poster iklan dan slogan harus menarik? Agar dia menarik perhatian, betul sekali. Lalu persuasif, mengajak, dan ingat, ya. Nah, yang terakhir bahasanya bisa dibaca, bisa dibaca. Gak ngerti nanya. Bisa ya? Ya. Coba kita baca dulu. Slogan bahasanya apa? Lanjut. Poster? Iklan? Nah, seperti kalian ketahui, untuk iklan itu terbagi menjadi dua. Ya, kalau dulu di sini kalian tahu iklan terbagi dua. Yang pertama apa? Ya, komersil. Yang kedua, non komersial atau iklan layanan. Ya. Komersil itu apa? Komersil itu adalah yang digunakan untuk mempromosikan produk dalam bentuk jual beli. Ya, jual beli. Sedangkan kalau di layanan masyarakat itu cuma memberitahukan saja tanpa harus mereka membeli produk itu, nggak usah. Begitu ya. Contohnya kalau komersil itu ya produk makanan, minuman, obat-obatan tadi kan kalau dipromosiin ya kita itu tertarik untuk membelinya. Sedangkan kalau kita yang masyarakat ya hanya sebagai himbauan atau memberitahu saja. Paham ya? Nah, lalu untuk medianya, media penyampaian slogan, poster dan iklan itu ada berapa? Ada berapa? Ya? Ada dua. Betul sekali. Ada dua. Media apa yang pertama? Media cetak. Contohnya apa? Media cetak contohnya apa? Hah? Koran. Apa lagi? Komik, buku cetak. Nah, itu medianya penting. Media cetak itu ya bagi yang dicetak, ya. Iyalah. Sudah yang kedua media apa? Ya betul sekali. Awal coba angkat tangan, media apa? Angkat tangan. Ya silakan. Ya media elektronik. Ya baik itu TV,
Oh, Magicom. Coba, siapa yang bisa memiliki? Media elektronik itu apa aja? TV, Silakan Rasti. TV sama radio. Radio, TV, radio. Oke, betul. Kalian tepuk tangan untuk Rasti. Nah, sekarang yang lebih apa ya? Lebih maju lagi. Itu media elektronik yang ada di yang kalian pegang biasanya itu apa? Ya, handphone. Bisa dilihat di mana? internet, Di internet atau di YouTube. Terus sekali tepuk tangan. Bisa ya membedakannya ya? Ya. Bedanya slogan, poster dan iklan, lalu ada komersil, ditayangan masyarakat, ada medianya banyak ya. Nah, setelah ini Bapak akan kasih lihat contoh dari iklan, slogan, dan poster. Nah, pasti kalian sering iklan Shopee atau tidak? Kalian sering dengar kan iklan Shopee? Nah, nih yang di iklan Shopee itu biasanya yang digunakan pasti yang disuruh iklan tuh artis-artis. Agar apa? Biar apa yang tahu? Coba angkat, biar apa? Ayo Rido, angkat maju, angkat, berdiri, biar apa? Ya, akan menarik perhatian. Oh, itu idola aku nih, gitu ya. Coba kita lihat bareng-bareng. Ada berapa? Kok itu kan ya? Asik kan lihatnya? Oke. Nah, stop dulu. Nah, tapi tadi mana ya? Coba yang bisa apa? Yang tahu angkat tangan. Ini iklan apa namanya? Coba. Angkat tangan. Ya, silakan angkat berdiri. Berdiri tuh Pak. Iklan apa? Iklan Shopee. Oke. Betul ya, iklan Shopee. Sekarang dulu. Iklan Shopee ini termasuk dalam bentuk komersil atau iklan layanan masyarakat? Iklan apa? Coba angkat tangan. Coba, berapa? Berdiri. Biar kelihatan kawan-kawan. Iklan bisnis atau? Iya, iklan bisnis atau komersial. Nah, betul ya. Kenapa kalau dibilang bisnis atau komersial? Ya karena ini sebenarnya produk jasa. Karena kan ada apa? Shopee itu kan dia tidak menjual produk, tapi dia dalam bentuk aplikasi. Dan yang di dalamnya itu ada produk-produk yang banyak. Kalau kita membuka Shopee, nanti kita akan membeli produk-produk yang ada di dalamnya, kita check out, jangan kita membeli. Jadi memang dia bertujuan untuk mengajak kalian untuk membeli produk itu, ya. Nah, kalau itu berarti termasuk produk apa? Produk jasa, betul. Lanjut, Bapak kasih contoh iklan. Coba lihat.
iklan apa? Iklan apa? Makanan. Ya sudah kata Hipna, apa Hipna? Hipna? Ya iklan komersil. Dia membahas tentang apa? Ya makanan atau produk olahan makanan atau olahan yang sudah jadi. Ya seperti itu. Setelah kalian bayangin aja, setelah kalian melihat produk makanan yang diserahkan ini, sugesti kalian itu apa yang kalian rasakan? Kalian lihat. Tadi yang kalian rasakan apa? Pertama apa? Menarik perhatian. Apa? Menarik perhatian. Katakanlah lah, jangan tertarik. Tertarik. Tertarik, pertama tertarik. Apalagi? Yang kedua, di bagian tengah. Ya. Bikin ngiler. Ya, betul. Paling penting itu bikin karena sudah kita tertarik, bikin ngiler, akhirnya kalian membeli produk itu, betul kan? Nah, yang Bapak kasih lihat tadi adalah bagian-bagian dari contoh iklan yang ada di internet. Di sini akan Bapak tampilkan juga contoh produk iklan yang dibuat dulu kakak kelas kalian. Jadi kalian juga nanti Bapak minta pada akhir pembelajaran nanti bisa menghasilkan sebuah karya mengiklankan sesuatu, ya. Ya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama, kita terus melangkah. Bisa ya? Bagus kan tadi lihatnya? Bagus. Nah, satu lagi Bapak kasih contohnya. Kalian nanti juga bisa buatnya dalam bentuk kelompok ya. Gila kan lihatnya ya? Ingin beli juga produk sari kacang hijaunya ya. Sari kacang hijau enak, bikin kenyang. Nah, ini Bapak suruh dulu juga buatnya berkelompok ya. Nah, paham ya dari penjelasan Bapak tadi ya? Paham. Paham? Paham. Contohnya juga sudah Bapak berikan, pengertiannya sudah Bapak berikan. Jadi itu selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Tapi sebelum itu silakan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bentuk pada minggu lalu ya. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, itu mana kelompoknya? Jadi gimana kelompoknya? Ikut pindah. Oh, ini orang kelompoknya Pak. Kita kemarin membentuk berapa kelompok? 6 kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Akan Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Silakan nanti kalian ditulis nama kelompoknya, lalu dikerjakan berdasarkan perintahnya. Nanti kalau sudah selesai mengerjakannya, silakan nanti maju untuk presentasi, ya. Paham ya? Paham. Waktu untuk mengerjakan LKPD ini adalah 20
tanya. Silakan dikerjakan. Yuk. Ayo, David. Semangat, yuk, semangat. Yakin dong, ya. Jangan ragu-ragu. Kalau nggak ngerti, tanya. Ya. Silakan dibuka, dibaca. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya silakan Maya. Oh ya KPD-nya ketinggalan. Jangan ketinggalan. Ya silakan. Kelompok Maya tadi yang mau ditanyakan? Hanya Pak, Oh nggak ada. Terus apa? apakah iklan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Nah, ada kawan kalian menanyakan apakah iklan berguna dalam kehidupan sehari-hari? Ya, jawabannya ya, sangat berguna. Kenapa sangat berguna? Ada yang bisa kasih apa? Penjelasan? Ya karena tanpa adanya iklan, kita tidak akan tahu produk-produk apa saja yang sedang ada atau sedang apa ya? Sedang dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan itu. Contoh sederhananya saja. Kita tahu sabun Lifebuoy itu kan produknya kan di Jakarta. Kalau nggak ada iklan, kita kan nggak bakalan tahu produk Lifebuoy itu di mana. Ya kan? Kita nggak akan beli produk itu. Seperti itu ya. Ya. Paham ya Gus? Ah. Oke, ada lagi menanyakan? Silakan Lea. Apakah medianya harus ditulis dengan lengkap? Media untuk pengerjaan ini ya? Oke. Ya, Talika, pinjam dulu Bapak ya. Media ini adalah bagian untuk mempromosikan ini. Jadi kalian juga yang harus lengkap. Apa ini medianya? Kalau dicetak, ya cetak tulis cetak. Apa? Di koran kah, di majalah kah, atau di buku kayak gitu. Kalau di internet maksudnya tadi kayak media elektronik. Elektroniknya di mana? Radio kah atau televisi gitu aja. Jadi enak nanti ya. Ada lagi menanyakan? Terus lagi ya silakan. Kapan saat yang paling tepat untuk membuat poster, Pak? Nah, dari kawan kalian ini yang ditanyakan poster. Kapan waktu yang paling tepat untuk membuat poster? Ada yang bisa bantu jawab Bapak? Tidak ada? Kapan waktu yang paling menurut kalian? Waktu yang paling tepat itu apa? Kapan? Iya, kapan? Betul kata Haji, tepuk tangan Haji. Ya, kapan saja saat kita memang membutuhkan untuk membuat produk bukan untuk membuat iklan tersebut seperti itu ya. Silakan dikerjakan. Ada lagi pertanyaan enggak? Ya silakan Armia. Iklan apakah harus ada gambarnya? Iklan apakah harus ada gambarnya? Menurut kalian ada iklan harus ada gambarnya enggak? Iklan harus ada gambarnya enggak? Ada. Ya, kalau iklan sebenarnya biar menarik itu harus ada gambarnya. Kecuali kalau kita buat slogan itu cukup kata-kata seperti itu ya. Jadi nanti kerjainnya di RKPD itu jangan salah ya. Ya. Oke. Cukup? Silakan dikerjakan. Ada yang menanyakan? Kan? Bisa ya? Ada yang menanyakan? Wah, silakan Dir. Pak, bagaimana untuk menentukan isi dari media yang kita amati? Bagaimana menentukan visi media yang kita amati? Yang pasti kita pertama kita lihat dulu produk iklan itu seperti apa. Dia menggunakan medianya elektronik atau cetak. Setelah tahu, kita lihat dia tuh mengiklankan apa, produk makanan kah, minuman kah, atau jasa, seperti itu. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Silakan dikerjakan. Nah, ketika Anda nggak bingung ya, Bapak kasih udah lagi. Isi maksudnya isi ini ya. Isi dari iklan ini apa? Kamu jelaskan aja, kayak gitu aja ya. Ini apa isinya untuk apa? Yang untuk gambar ini tadi hampir sama kayak yang Bapak ambilkan tadi ya. Kayak gitu, udah aja.
maksudnya ya, Bapak ulangi lagi. Ada kawan-kawan tadi dari kelompok sini, Bapak ke situ, ke sini, ternyata pertanyaannya sama. Bagaimana sifat cara mengisi yang bagian isi ini? Maksudnya kayak gini. Isi ini adalah kita lihat dari gambarnya dulu. Ini kan berarti sebenarnya iklan slogan ya. Ini kan kata-kata, berarti dia masuk ke dalam media. Udah tahu kan media apa? Isinya apa? Menjelaskan ini. Jadi setelah kita melihat slogan, apa yang kita rasakan? Berarti kita semakin semangat apa? Semangat untuk tidur atau semangat untuk pergi ke pasar? Nah ya kayak gitu intinya. Sama juga gambar yang kedua. Ini kita setelah melihat gambar ini, apa sih yang tertera? Ini kan produk apa? Sama yang kayak Shopee tadi. Ini berarti produk jasa. Sama yang tadi cuma bedanya kan produk jasanya Shopee. Nah ini sebenarnya jaga. Jelasin aja berarti untuk apa isinya di sini? Ya, kayak gitu. Ini ada bedanya kan? Sini, paham ya? Oke. Bisa. Tadi kita dapat tadi kan. Jadi ini kan menjaga gambar ini. Kalau ini berarti kan jasa berarti kita disuruh untuk membuka aplikasi kan untuk gimana? Ini masih bingung? Gak apa-apa aja. Kenapa Ji? Jadi penjelasan dari ini berarti ini kan produk jasa. Gimana? Bisa ya? Bisa. Yuk waktunya terus berjalan. Silakan diselesaikan. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Tapi paham ya? Bisa selesai udah? Belum? Udah. Sehingga tadi waktunya 20 menit ya. Jadi pergunakan waktu semaksimal mungkin. Gunakan waktu sebaik mungkin.
iklan ini, maksudnya iklannya ada di KPD ini ya. Nggak perlu ya, tidak perlu karena di sini kalian kan kerjakannya di sini, mengerjakannya di sini. Jadi kalian tidak perlu mengulang lagi di kertas yang lain. Jadi kalian langsung aja ngerjain di sini. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Ya. Bisa. Baguslah. Kalau kalian mengerjakan jadi bisa. Ada dia kenapa ketawa-ketawa? Gak apa-apa kalau nanti nanya ya. Gak usah ragu-ragu ya. Ya waktu terus berjalan. Yuk. Gak ada yang mau tanyakan? Jangan bu, apa? Bagaimana untuk menentukan isi dari media yang kita amati? Bagaimana untuk menentukan isi media yang kita amati? Ya, Ya, Pak. seperti Bapak jelaskan tadi, isi untuk mengetahui isi medianya, pertama kita lihat dulu jenis iklannya dulu. Itu bentuk slogan atau poster atau iklan. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu kalau itu bentuknya iklan, ya iklan itu bentuk komersil atau iklan layanan masyarakat. Kalau sudah tahu, lalu kita lihat juga bentuk medianya, cetak atau elektronik. Setelah itu, baru kita bisa menentukan bahwa ternyata media itu yang digunakan elektronik yang dibahas dengan produk makanan. Seperti itu aja, teman ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sambil kalian mengerjakan KPD-nya. Tidak ada? Ya, silakan. Itu pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu. Apakah yang sudah selesai bisa langsung dikumpul? Kalian sudah selesai? Ya. Di sini sudah, di sini belum. Jadi biar kompak, ya kita selesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai, semuanya sudah selesai, baru nanti nggak usah dikumpul dulu, tapi kita akan presentasikan dulu ke depan. Ya, Pak. Nah, setelah presentasikan ke depan, baru nanti dikumpul, kita kumpul. Ya, Ya. selesaikan dulu. Nah, sambil yang ini kan sudah, tapi yang sudah selesai, sambil menunggu kawannya belum, tolong dicek lagi jawabannya. Kira-kira masih kurang lengkap nggak? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Harus dicek, jangan sampai nggak dicek ya. Karena kadang-kadang kalau kita kurang teliti, nanti hal yang apa ya? Hal yang tidak seharusnya terjadi menjadi terjadi kayak gitu ya. Seharusnya benar malah cuma benar setengah kan sayang. Ya dicek lagi yang sudah. Berarti gimana kesulitannya? Apa? Gimana yang sulit? Tidak ada ya? Aman ya? Alhamdulillah. Di sini ada kesulitan? Kalau ada kesulitan tanyakan. Nanti salah. Gak ada ya? Aman ya, Niko? Niko ikut ambil kerjain atau cuma nempel nama doang ini? Oh, ikut mikir ya? Ya? Ini kan kelompoknya ya? Kelompok, jadi ya sama-sama kerja sama. Jangan cuma nempel nama. Nanti nempel nama doang. Ya? Jangan. Sudah dapat? Kerak berapa? Oke. Kenapa ini hidup? Harus susah. Sudah selesai. Diteliti lagi ya.
Gimana? Sudah? Sudah? Kalau sudah selesai, sudah diteliti lagi, siap-siap untuk nanti presentasi ke depan. Ya, siapa yang mau maju yang jadi moderatornya, siapa yang mau menjawab pembacanya. Moderator itu sama kayak MC. Ya seperti kita pelajari minggu lalu, ya. Ya ini benar-benar ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada yang melangkah. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah selesai, kelompok 1 sudah? Sudah. 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau sudah sekarang silakan siapa yang mau presentasi ke depan. Nah, ke presentasi ke depan ini waktunya 20 menit. Nah, jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok siapa duluan yang mau maju? Ya, silakan kelompok coach maju ke depan. Ya, seperti yang bilang tadi, ada moderatornya, ada yang menjawab. Siapa moderatornya di sini? Oh, Rasti yang menjawab. Salma Salsabila. Jadi, Ridho sama Uji nanti membantu untuk mencari jawaban kalau ada kelompok lain yang bertanya. Ya, yang lain kelompok lain siap? Siap. Oke, silakan sudah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Salwa. Yang semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Media cetak berisi slogan yang mudah diingat dan jelas yang memberi motivasi untuk diri kita agar semangat belajar. Media elektronik untuk mempromosikan produk melalui media sosial yang biasa ditemukan di aplikasi YouTube. Setelah itu, penonton yang melihat iklan tersebut tertarik dan ingin membeli. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan kelompok lain ada yang mau bertanya. Ya ini, Mas. Apakah kesulitan yang ditemukan kelompok Anda saat mengerjakan LKPD ini? Nah, pertanyaannya, apakah kelompok Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD ini? Silakan didiskusikan dulu untuk menjawab. Diskusi. Ditunggu ya jawabannya ya. Jadi karena pertanyaan itu tidak semudah kita memahaminya. Dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan itu, nah itulah proses kalian untuk berpikir kembali, berpikir untuk memahami materi tersebut sehingga kalian semakin paham. Jadi kasus-kasus pertanyaan ini jangan kalian kok kelompok ini nanya kelompok aku sih aku pusing, jangan kayak gitu ya. Karena dengan pertanyaan itu malah kalian semakin bisa menggali pemahaman kalian lebih dalam lagi. Belum pernah
Sudah selesai? Tidak, boleh dijawab. Ya, silakan Risma tadi yang nanya, kelompok Risma yang nanya mau dijawab oleh kelompok Raffi, silakan. Ya, kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawabannya adalah kesulitannya adalah terkadang kelompok kami masih kesulitan untuk membedakan itu teks iklan atau slogan atau poster. Tepuk tangan dulu. Cukup? Baik, jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada ya. Paham ya? Ya, akhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak, sebenarnya pertanyaan Risma tadi sangat bagus ya. Bapak mau mengulang dulu sebelum kelompok yang lain maju. Tadi pertanyaan Risma kepada kelompok yang lain tadi, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan KPD-nya? Nah, jawabannya adalah ada, karena kadang-kadang kelompoknya kesulitan untuk membedakan itu teks iklan, slogan atau poster. Iya, memang sih Nak ya, karena kita masih baru memahami materi itu, kadang-kadang kita memang merasakan kesulitan. Tapi dengan kesulitan itu kita semakin paham tentang materi yang kita pelajari seperti itu ya. Jadi ya, awalnya bingung, tapi dengan bingung itu kita semakin mendalami kasus yang kita temukan, maka kita akan semakin menguasai materi tersebut. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan takut kalau kalian bingung, pusing, nggak bisa. Itu makanya hal-hal seperti itu harus dipecahkan, ya. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok satu tadi. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Ini yang kedua. Siapa kelompok Almia? Kelompok Almia mana maju? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Maya. 1. Menganalisis pola pembelajaran pada kita membaca atau poster. 2. Menggunakan kita habis dalam belajar. Sekian dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Bapak Fitna, silakan. Apakah yang paling mencolok dari pembahasan iklan yang dibahas kelompok Anda? Apa tanya? Apakah yang paling mencolok Dari pembahasan iklan. dari pembahasannya? Dan saya akan diskusikan dulu. Kalau Bapak tahu jawabannya, diskusi dulu. Yang lain, siapin juga pertanyaannya kalau nanti mau bertanya. Tapi ya, karena waktu kita terbatas, mungkin satu kelompok itu cukup satu pertanyaan saja ya. Ada kelompok-kelompok yang lain bisa juga kebagian untuk maju di depan. Ya. Oke. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Belum? Belum jawabannya? Masih 25 menit. Udah? Udah ketemu jawabannya?
Sudah jawab dari kaki biar dijawab pertanyaannya. Silakan kelompok Ibna, jawab pertanyaannya akan dijawab oleh kelompok dari Almia. Jawaban yang paling mudah adalah bahwa kami menyadari bahwa sebuah iklan itu dibuat bertujuan untuk mempromosikan sesuatu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, betul sekali ya. Jadi yang paling mencolok itu adalah sebuah iklan dibuat memang untuk mempromosikan apa? Sesuatu. Baik itu produk jasa, produk makanan, minuman, dan sebagainya ya. Oke. Mulai dari sini pada begitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok selanjutnya yang maju. Yang sudah siap silakan kelompok Lea dan Nada, kelompok Cinta, Anjara, sama Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nanda dan Lea. Iklan ini termasuk dalam media cetak yang menjelaskan tentang slogan yang menarik perhatian agar kita semakin semangat belajar, menuntut ilmu, dan menggapai cita-cita. Dan iklan ini termasuk media elektronik atau video yang menjelaskan tentang produk jasa yang ada di sosial media yang digunakan untuk membuka aplikasi tersebut agar pembeli menjadi tertarik dan membeli produk yang ada di aplikasi Lazada tersebut. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kelompok Rasti. Menurut kelompok Anda lebih mudah membuat iklan, slogan, atau poster? Ya, lebih mudah membuat iklan slogan, proposal silakan didiskusikan dulu. Ya, membuat lingkaran, didiskusikan bersama-sama. Kenapa? Untuk? Enggak lah, apa? Kita kan sedang diskusi. Apa? Sudah? Ya, yang sudah maksud apa ya presentasi kan masih mencari jawaban dari pertanyaan kalian. Kenapa? Kita kan masih presentasi kan masih nanti selanjutnya berada. Ya, oke silakan. Tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul sekali ya. Bagus
itu tergantung persepsi kita. Ya, Pak. Kalau sebenarnya hal-hal itu mudah, tapi kadang-kadang kita kesulit karena kita udah mikirnya, ya Allah, susah banget sih buatnya, gimana sih? Padahal kalau kita teliti pelan-pelan, kita paham perlahan-lahan, pasti bisa. Kayak gitu ya. Sama juga kalau kita membuat iklan slogan poster. Kalau iklan, tentukan dulu apa produk yang mau kita iklankan. Setelah ketemu, kita mau menggunakan media apa? Cetak atau elektronik? Bisa elektronik. Kalau seperti yang Bapak contohkan tadi, kakak kelas saya dulu tuh membuat video kan? Kalau kalian susah kan? Anggap aja nih kelompok IKNA, misalnya Dava ini pintar mengedit, ya anggap aja. Rangga pintar merangkai kata-kata, tulisannya. Nah, terus Juwita pintar merekam, mengambil posisi-posisi yang paling bagus di mana. Terus Ibna pintar ngomong nih, pintar ngoceh. Aku tuh suka banget ngomong. Lalu si Bunga pintar make up, anggap aja nih ya. Nah, jadi saat Bapak menyuruh kalian membuat video iklan, kalian kan bisa kerja sama. Nah, semuanya bekerja. Yang ini membuat karangannya dulu, lalu setelah itu dibacakan oleh Ibna, direkam oleh Juwita, lalu Ibna di kamera nanti biar cantik, di make upin sama Bunga, dan akhirnya menjadi sebuah iklan yang bagus videonya. Nah, gitu ya. Paham ya? Jadi permasalahannya cuma satu, susah dan tidaknya tergantung persepsi kita masing-masing ya. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya yang mau maju? Siapa yang belum maju? Kelompok kelas sudah maju? Belum. Silakan maju. Yuk. Ayo maju. Gak usah ragu. Bisa. Gak usah ragu-ragu, gak usah takut. Ya. Yang lain, kelompok yang lain perhatikan ya, jangan sibuk sendiri, jangan ribut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nina. Menganalisis pola penyajian pada iklan, slogan atau poster. Media cetak untuk menjadi motivasi agar lebih semangat belajar. Media internet atau elektronik merupakan produk jasa yang digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, silakan. Menurut Anda bagaimanakah iklan slogan atau poster yang sering kita temui di dunia sehari-hari? Silakan diskusikan dulu. Didiskusikan bagaimana menurut kalian tentang iklan yang digunakan sehari-hari, bukan sehari-hari. Baik, paham nggak? Jangan diam-diam aja tapi nggak paham ya. Nanya, nggak apa-apa. Sudah? Belum ya? Sudah? Silakan. Silakan diperhatikan.
Hanya jadi ya, jadi sangat mudah tentang apa? Iklan, slogan, dan poster ini. Jadi tadi seperti Bapak bilang, susah dan mudahnya tergantung persepsi kita di masing-masing. Oke? Nah, silakan dikumpul LKPD-nya. Oke, terima kasih atas kerja keras kalian. Bapak lihat semuanya sudah menguasai untuk membedakan medianya cetak atau elektronik dan iklan slogan atau poster ya. Baiklah, karena kita sudah terlalu capek, terlalu pusing setelah mengerjakan LKPD ini, kita akan melakukan SBP ya. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan semuanya, berdiri maju ke depan. Enak yang tadi tidak apa-apa, misalkan tidak apa-apa, yang tidak apa-apa. Nah, di sini kita akan melakukan sedikit gerakan menari sederhana. Ya, arah sam-sam. Ya, judulnya sedikit arah sam-sam. Pernah melakukannya? Belum. Nah, pertama kita lihat dulu ya gerakannya. Pertama dari pergerakan apa? Gerakan pelan, setelah pelan, agak cepat. Tujuannya apa? Biar badan kita bergerak, biar lemas. Ya, lemas. Siap semua? Selalu siap. Yo, siap. Semuanya bergerak ya. Ini gerakan lambat mas ya. Yo, agak cepat. Siap-siap. Lebih cepat. Lebih cepat.
sudah kita melakukan kerja kelompok. Ada kelompok yang mau bertanya? Silakan kelompok bunga. Bisakah kita membuat iklan? Apakah kita bisa membuat iklan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Pertanyaan selanjutnya? Silakan Pasti. Seperti yang kita tahu, slogan sangat baik untuk pembuatan pedoman hidup karena kata-kata yang singkat dan mudah diingat. Apakah penggunaan slogan di zaman sekarang masih efektif, Pak? Nah, apakah penggunaan slogan di zaman sekarang masih efektif? Jawabannya masih efektif apa tidak? Masih. Ya, masih efektif karena semua masih digunakan sampai sekarang ya. Pertanyaan terakhir, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, berarti media itu sangat penting dalam penyampaian iklan, slogan, dan poster. Menurut Bapak, sampai sekarang baiknya kita menggunakan media apa? Nah, media yang kita butuhkan apa menurut kalian? Media cetak. Cetak atau elektronik? Ya, kedua-duanya bisa kita gunakan ya. Paham ya? Oke. Nah, kita sudah tanya jawab, kita sudah melakukan diskusi. Di sini siapa yang bisa merefleksikan pembelajaran diskusi kita pada hari ini? Silakan, Siska, berdiri dulu, refleksikan. Iklan adalah kata-kata yang biasa kita temui pada kehidupan sehari-hari yang bertujuan menggambarkan, mengajak, menuju sesuatu yang kita lakukan. Slogan adalah kata-kata atau kalimat yang menarik, yang mudah diingat untuk memberitahukan atau mengingatkan sesuatu. Sedangkan poster adalah plakat atau selembar kertas yang dipajang di depan umum berupa pengumuman atau iklan. Tepuk tangan. Jadi benar bahwa iklan itu banyak macamnya. Ada iklan untuk mempromosikan barang dan jasa. Kalau slogan itu kata-kata yang pendek, mencolok dan menarik. Kalau bahasa itu yang juga sebuah kata-kata kalimat yang memberisikan informasi yang berisi gambar dan kata-kata. Oke ya. Dan untuk tugas individunya, tugasnya tolong nanti dikerjakan di rumah. Dibuka buku paketnya halaman 13, halaman 28 ya, halaman 28. Di situ kalian disuruh membuat sebuah iklan, baik iklan biasa, komersil atau masyarakat, poster atau slogan. Silakan kalian pilih ya. Ada tugasnya ya. Ada yang bertanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanyakan, untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang konjungsi dalam penggunaan penggunaan kata-kata di iklan. Ya, baik iklan maupun poster. Jadi nanti bisa dipelajari di rumah tentang pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak informasikan tadi tentang konjungsi dalam iklan, slogan, dan poster. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Baiklah. Dan untuk tugas yang individu tadi, Bapak minta itu ya bisa dibuat dalam bentuk video atau dalam bentuk poster tulisan ya, bebas terserah kalian, itu terserah kalian sesuai kemampuan kalian. Paham ya? Ada yang mau tanyakan? Baiklah, jadi kalau tidak ada, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kita kedepannya semakin lebih maju lagi. Amin.